Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di mana pada pagi yang berbahagia ini kembali kita bisa melanjutkan kuliah Tib Nabawi online kita, masih dalam tema kajian penyakit praktis. Baik, ikhwanul akhwat, teman-teman semuanya, untuk pagi ini kita akan masuk pada kajian ke-16, yaitu tentang penyakit ginjal. Tentu mungkin di antara teman-teman ikhwanul akhwat ada yang pernah mengalami gangguan ginjal ini. Nah, gangguan ginjal ini teman-teman semuanya, ini ada yang disebabkan oleh penyakit ginjal primer, di antaranya yaitu infeksi saluran kemih, batu ginjal, penyaring pada ginjal, serta kelainan bawaan maupun komplikasi penyakit lain seperti hipertensi, penyakit jantung, asam urat, diabetes, lupus nefritis sistemik, dan sebagainya. Ini diantara penyebab di mana kenapa ginjal menjadi sakit atau menjadi terganggu. Ada yang karena sifatnya itu primer, seperti adanya infeksi saluran kandung kemih, adanya batu pada ginjal, penumpukan batu, kemudian ada juga karena peradangan sel penyaring pada ginjal, atau bisa juga disebabkan karena ada bawaan, kebawaan. Nah, kelainan bawaan ini ataupun juga komplikasi penyakit lain, itu seperti adanya hipertensi, ada penyakit jantung, asam urat, diabetes, ataupun lupus, nefritis sistemik ini juga bisa menimbulkan atau menyebabkan terjadinya gangguan pada ginjal kita. Kemudian ada yang disebut dengan penyakit batu ginjal, batu ginjal. Apa itu batu ginjal? Ikhwanul akhwat dan teman-teman semuanya, batu ginjal ini adalah penumpukan mineral garam secara tidak normal dan berlebihan yang terbentuk pada ginjal dan dapat tersangkut pada saluran kemih. Batu ginjal terbentuk dari menumpuknya senyawa kalsium fosfat atau kalsium oksalat. Batu ginjal mudah terbentuk pada kondisi urin bersifat basa atau alkali. Nah, ini diantara penyakit yang bisa menimpa ginjal kita, yaitu diantara yang paling sering dan cukup berbahaya, yaitu batu ginjal. Batu ginjal yang diakibatkan adanya penumpukan mineral garam secara berlebihan atau tidak normal. Ini kenapa? Karena bisa karena banyaknya konsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung garam, ataupun banyak mengandung pemanis buatan. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya batu ginjal. Ikhwanul akhwat dan teman-teman semuanya, apa gejala yang bisa dilihat dari penderita batu ginjal ataupun gangguan pada ginjal ini? Di antara gejala-gejala yang sangat jelas, yaitu yang pertama, nyeri punggung atau kolit renalis. Nyeri kolit yang hebat yang ditandai dengan nyeri yang hilang timbul. Biasanya di antara tulang rusuk dan tulang pinggang yang menjalar ke perut.
daerah kemaluan, dan paha sebelah. Ini gejala yang utama yang sering dirasakan pada penderita gangguan ginjal atau batu ginjal ini, ya, yaitu adanya kolit yang menghebat, ya. Ini pengalaman kami pribadi sudah pernah mengalami ini di tahun 2012, ya, yaitu terjadinya kolit yang sangat luar biasa sakitnya, ya. Semua posisi jadi salah, ya. Duduk salah, baring salah, berjalan salah, ya. Nah, ini memang luar biasa. Nah, ini disebabkan saat itu saya mengalami batu, ya, adanya pengkristalan batu di area antara ginjal dan kandung kemih, ya. Jadi di antara ginjal dan kandung kemih itu ada batu sebesar biji kedelai. Alhamdulillah teman-teman, itu semua kemudian bisa pecah batunya dan keluar setelah minum herbal. Bismillah, ya. Nah, ini yang pertama gejalanya itu nyeri, ya. Bahkan nyeri ini bisa terasa itu di antara tulang rusuk dan tulang pinggang sampai ke perut dan ke paha bagian dalam, serta ke arah kemaluan. Ini memang luar biasa kolit ini, ya. Dan semoga teman-teman dan ibu awat semuanya tidak merasakan hal ini, ya. Yang kedua, gejala lain yang bisa kita lihat, orang yang mengalami gangguan ginjal berat ataupun batu ginjal berat ini kadang-kadang dia disertai dengan mual dan muntah, ya. Dia mual kemudian muntah. Yang berikutnya perut menggelembung, ya. Bisa terjadi perut itu membesar, menggelembung, ya. Ini juga mirip dengan kasus liver, ya. Pada kasus liver juga biasanya perut membesar. Yang berikutnya demam dan menggigil, ya. Ini karena adanya peradangan tadi, ya. Ketika ada yang meradang, ya, tubuh merespon dengan demam, ya. Kemudian darah di dalam air kemih. Nah, ini juga jika sudah sangat parah, biasanya ketika pipis, ya, itu disertai dengan adanya darah, ya, karena luka, ya, pada saluran ataupun pada ginjal. Ini gejala-gejala yang sering ditemukan pada penderita ginjal ataupun batu ginjal. Selanjutnya, tanaman apa yang direferensikan? Nah, kira-kira herbalnya apa nih untuk kasus ginjal atau batu ginjal ini? Nah, di antara herbal yang dibutuhkan, yang pertama kita minum herbal yang bersifat stimulan ginjal, diuretik, ya, yang dia bisa membantu mengeluarkan, ya, penumpukan batu atau garam, ya, pada ginjal, yaitu kita ambil tapak liman. Selanjutnya herbal yang bersifat analgesik, ya, yang anti radang. Apa itu? Daun sendok. Silakan dikonsumsi, dicari, ya, teman ini lalu dikonsumsi. Selanjutnya diuretik yang lain juga yang fokus untuk menghancurkan batunya, ya, fokus menghancurkan penumpukan mineral garamnya. Apa itu? Tempuyung. Ini sangat terkenal. Tempuyung ini sangat baik untuk menghancurkan batu, baik itu pada ginjal maupun pada empedu. Nah, selama batu itu belum terlalu besar, maka insya Allah bisa hancur dengan izin Allah. Dan inilah pengalaman kami pada 2012 yang lalu. Selanjutnya, herbal yang bersifat imunostimulan. Apa itu? Meniran. Inilah 4 herbal teman-teman, ikhwanul akhwat semuanya, yang bisa kita konsumsi di saat kita mengalami gangguan ginjal ataupun batu ginjal. Saya ulangi lagi, kita ambil tapak liman, kemudian daun sendok, tempuyung, dan meniran. 4 jenis herbal ini bisa diramu menjadi satu dengan cara direbuskah atau diseduh menjadi teh, ya, lalu diminum airnya minimal 2 kali sehari, pagi dan sore atau pagi dan malam, ya. Selanjutnya, anjuran dan pantangan saat sakit ginjal. Apa saja anjuran dan pantangannya? Ya,
Anjurannya yang pertama, pilih makanan yang rendah kalium. Ya. Seperti ya makanan-makanan yang telah direkomendasikan oleh pakar nutrisi untuk para penderita gagal ginjal. Ya. Nah, makanan-makanan tersebut harus yang rendah kalium. Rendah kalium. Ya. Adapun ya, makanan yang tinggi kalium diantaranya pisang, jeruk, kentang, bayam, dan tomat. Sedangkan yang rendah kalium yaitu apel, kubis, buncis, anggur, dan stroberi. Nah, jadi untuk penderita gangguan ginjal ini hendaknya dia banyak-banyak konsumsi makanan-makanan yang rendah kalium. Di antaranya apel, kubis, buncis. Ini boleh ya, silakan dikonsumsi. Jika mengalami gangguan ginjal, fokus kepada makanan-makanan rendah kalium. Ya, seperti apel, kubis, buncis, anggur, dan stroberi. Adapun makanan-makanan yang tinggi kalium ini dihindari dulu teman-teman. Dihindari dulu. Seperti apa itu? Seperti tomat, ya, pisang, jeruk, kentang maupun bayam. Ini sebaiknya dihindari. Selanjutnya pantangan yang harus dihindari. Apa itu? Hindari makanan olahan dengan garam tambahan. Nah, ini ya makanan-makanan yang diolah yang mendapatkan tambahan garam. Hal ini kenapa? Karena natrium dapat menyebabkan penumpukan cairan dalam tubuh, sehingga jumlah asupan makanan yang mengandung natrium harus dibatasi, terutama jika penderita juga mengidap tekanan darah tinggi atau hipertensi dan edema atau pembengkakan. Kurangi jumlah garam yang dimakan penderita setiap harinya dengan menghindari produk-produk makanan olahan yang memakai tambahan garam, termasuk makanan beku, sup kalengan, dan makanan cepat saji. Begitu juga dengan cemilan asin, sayuran kaleng, dan daging atau keju olahan. Nah ini, jadi hindari dulu teman-teman semua jenis makanan-makanan olahan yang mendapatkan garam tambahan. Ya, karena ini akan menambah natrium dalam tubuh yang itu dia menambah cairan. Ya, sehingga nanti bisa menimbulkan kasus yaitu UDEM. Ya. Kemudian ya, hipertensi. Nah, pada kasus-kasus seperti ini, ya orang yang mengalami gangguan ginjal disertai hipertensi misalnya dan UDEM, ini sangat bisa menjadikan kondisi lebih berbahaya, kondisi lebih parah, ya, atau memperparah kondisi yang ada. Maka kita hindari dulu semua jenis olahan, ya, makanan-makanan olahan yang mendapatkan garam tambahan pada pengolahannya, ya. Termasuk diantaranya juga hindari makanan-makanan beku, ya. Kemudian makanan-makanan kaleng, ya, sayur kalengan, ya, sup kaleng, ya, daging dan keju olahan. Yang berikutnya, batasi asupan fosfor. Fosfor adalah salah satu jenis mineral yang banyak ditemukan pada makanan seperti susu, keju, kacang kering, kacang-kacangan, dan selai kacang. Kelebihan jumlah fosfor dalam darah penderita akan melemahkan tulang dan menyebabkan kulit gatal-gatal. Nah ini, jadi kelebihan fosfor juga dihindari dulu. Ya. Nah, ada makanan-makanan yang mengandung fosfor ya cukup tinggi, yaitu apa? Susu, keju, kacang kering, kacang-kacangan, dan selai kacang. Ini semua makanan-makanan yang mengandung fosfor yang bisa memperparah kondisi pada penderita ginjal. Ya, bisa menimbulkan apa? Ya, dia menimbulkan gatal-gatal pada kulit, juga melemahkan tulang. Ya. Meskipun dokter akan memberikan obat-obatan pengikat fosfat untuk mengurangi penumpukannya, namun penggunaan bahan-bahan makanan berfosfat masih harus diperhatikan. Pakar nutrisi akan memberikan rekomendasi yang spesifik terkait asupan fosfor dalam makanan untuk kondisi gagal ginjal pada masing-masing penderita. Ibu akhwat dan teman-teman semuanya,
inilah anjuran dan pantangan pada gangguan penyakit ginjal maupun batu ginjal itu sendiri. Ya, kita hendaknya dianjurkan untuk memakan makanan yang rendah kalium dan menghindari makanan-makanan yang mengandung garam olahan atau garam tambahan, dan juga mengandung kandungan fosfor yang tinggi. Insya Allah dengan begitu akan membantu mempercepat proses penyembuhan pada gangguan ginjal dan juga pada gangguan batu ginjal. Lalu apa sinergi bekam yang bisa dilakukan pada penderita batu ginjal? Bisa nggak dibekam nih? Ya, ibu akhwat dan teman-teman semuanya, untuk kasus batu ginjal maka insya Allah ya bisa dibantu dengan terapi bekam. Di mana titiknya? Pertama titik kahil, titik utama ya. Selanjutnya titik di pinggang sejajar dengan siku ya, di satu jari di bawahnya sedikit ya. Ini kiri kanan 3 jari dari ya, 2 atau 3 jari dari ruas tulang belakang ya, kiri kanan. Kemudian titik berikutnya masih di pinggang juga, 1 jari dari ruas tulang belakang kiri kanan ya, dan 1 jari di bawah titik di bawah siku tadi ya. Ini diambil ya, 4 titik ini di pinggang untuk membantu ya pada terapi batu ginjal. Selanjutnya diambil 2 titik tepat di belakang lutut ya, di lipatan limpatik. Namun ini teman-teman kalau belum pengalaman dalam pembekaman di area seperti ini hendaknya dihindari ya. Kita cukup membekam 3 jari di atas lutut ya, ataupun 3 jari di bawah lutut ya, baik depan maupun belakang. Ini lebih aman ya, lebih aman dibanding kita mengambil titik tepat di belakang lutut di limpatik ya. Di area limpatik ini justru dikhawatirkan bagi teman-teman yang belum profesional bisa salah melakukan praktek dan akhirnya malah timbul pendarahan. Namun kalau memang sudah terbiasa dan sudah profesional, silakan saja ya, namun dengan tetap waspada dan hati-hati. Namun untuk lebih aman ya, kita ambil titik 3 jari di atas lutut atau 3 jari di bawah lutut depan maupun belakang. Ini boleh ya, dan lebih aman tentunya karena menghindari daripada lipatan limpatik tadi ya. Nah, inilah sinergi bekam. Lalu ditambah lagi 2 titik kop kering di area depan tepat di bawah tulang rusuk. Nah, kiri kanan di sini dan di sini. Ya. Ambil nih titik sini dan sini. Ya. Ini kop kering saja ya, tidak perlu adanya pelukaan. Nah, inilah 7 titik bekam di area belakang, yaitu di kahil dan pinggang serta area atas atau bawah lutut. Kemudian 2 titik kop kering di bagian depan di bawah tulang rusuk ya. Sinergi yang bisa diberikan pada terapi batu ginjal, yaitu sinergi bekam yang efektif insyaallah ya, membantu pemulihan ataupun penyembuhan pada kasus batu ginjal. Adapun herbalnya tadi jangan lupa teman-teman untuk konsumsi tapak liman ya, kemudian tempuyung dan meniran, serta ya satu lagi adalah daun sendok. Ini sangat baik membantu proses pada pengobatan batu ginjal atau gangguan ginjal dengan herbal ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada pagi hari ini, dan jangan lupa lagi-lagi setiap ilmu yang ada ini akan sangat bermanfaat manakala kita bisa mengamalkannya, dan juga tidak lupa untuk berbagi dengan yang lain, karena berbagi itu akan bermanfaat bagi orang banyak.
Demikian saja. Hadanallahu iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.